Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 42 ayat 21, firman Tuhan menyatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Sahabat semua, Kejadian 42 menceritakan saat saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan karena kelaparan yang melanda tanah Kanaan. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka hadapi sebagai penguasa Mesir adalah Yusuf, saudara mereka yang dahulu mereka jual sebagai hamba. Ketika berhadapan dengan situasi ini, mereka mulai merasa ketakutan, penyesalan, dan ada kesadaran atas dosa yang mereka lakukan pada masa lalu. Pada awalnya, mereka mencoba menutupi kesalahan dan membela diri. Tetapi tindakan dan pertanyaan Yusuf membuat mereka merenung kembali perbuatan mereka. Kesadaran ini bukan sekadar rasa bersalah, tetapi titik awal bagi pertobatan dan pemulihan hubungan. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah sering menggunakan situasi sukar untuk menyingkap hati kita dan membawa kita kepada satu perubahan positif. Ingatlah, penyesalan adalah awal kepada pertobatan. Penyesalan saudara-saudara Yusuf menjadi langkah pertama untuk kembali kepada kebenaran. Dalam hidup kita juga sering melakukan kesalahan ataupun keputusan yang menyinggung orang lain, ataupun menyalahi kehendak Allah. Rasa menyesal yang tulus bukan untuk menghukum diri, tetapi untuk membuka pintu pertobatan dan perubahan. Allah bekerja melalui konfrontasi dan ujian. Saudara-saudara Yusuf merasa takut dan cemas ketika diuji. Tetapi konfrontasi ini menjadi cara bagi Allah untuk menumbuhkan kesadaran dan hati yang rendah. Dalam kehidupan sehari-hari, ujian, kritikan, atau situasi sukar boleh menjadi cara Allah menunjukkan kelemahan kita dan mengarahkan kita kepada pertumbuhan rohani. Lebih daripada itu, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian dan konfrontasi mengandung tujuan positif daripada Allah. Ketakutan dan kecemasan yang dirasakan saudara-saudara Yusuf bukan sekadar untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk membuka hati mereka agar mengenali kesalahan sendiri dan belajar untuk merendah diri. Dalam kehidupan kita, kritikan, konflik, atau situasi sukar boleh menjadi cermin yang memantulkan kelemahan, kesombongan, ataupun kebiasaan buruk yang perlu kita ubah. Ketika kita meresponsnya dengan hati terbuka dan sikap yang tunduk kepada Allah, ujian itu menjadi alat pertumbuhan rohani untuk memperkuatkan karakter dan mempersiapkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pertobatan sejati akan mempersiapkan pemulihan perhubungan. Kesadaran dan penyesalan akan membuka jalan bagi pemulihan keluarga. Sama seperti Yusuf akhirnya dapat berdamai dan menyelamatkan keluarganya. Allah ingin hati kita yang bertobat menjadi saluran rekonsiliasi baik dengan Allah maupun dengan sesama kita. Pertobatan yang tulus
tidak hanya mengubah hati kita, tetapi juga membangunkan kembali hubungan yang telah retak. Apakah aplikasi rohani dalam kehidupan kita? Pertama, jangan menunda penyesalan dan pertobatan. Saat kita menyadari kesalahan, segeralah akui dan bawakannya kepada Allah. Kedua, gunakan situasi sukar untuk menilai diri sendiri. Ketika menghadapi ujian atau konfrontasi, lihatlah sebagai kesempatan Allah untuk menumbuhkan kesadaran dan hikmat di dalam hidup kita. Ketiga, bersiaplah untuk rekonsiliasi dan pemulihan. Penyesalan sejati selalu diikuti tindakan yang membangunkan kembali hubungan dengan orang yang kita telah sakiti. Dan keempat, percayalah bahwa Allah bekerja melalui proses hati. Bahkan dalam ketakutan dan kecemasan, Allah dapat memakai pengalaman kita untuk mendidik, mengubah, dan memberkati ramai orang. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 42 mengajarkan kita bahwa penyesalan bukan sekadar perasaan bersalah, tetapi awal dari pertobatan, perubahan, dan pemulihan. Allah menggunakan hati yang menyesal untuk menyiapkan kita bagi rencananya yang lebih besar. Seperti saudara-saudara Yusuf yang akhirnya dapat dipulihkan melalui pertobatan. Allah juga ingin memakai pengalaman hidup kita, kesalahan-kesalahan kita, dan penyesalan hati kita sebagai caranya untuk pertumbuhan rohani dan berkat bagi orang lain. Ini bermakna Tuhan tidak menolak hati yang hancur dan menyesal. Sebaliknya, Dia menyambut kita kembali dan membentuk, memurnikan kita menjadi lebih matang secara rohani. Penyesalan yang disertai kerendahan hati membuka jalan untuk Allah menyembuhkan luka kita pada masa lalu dan memperbaharui masa depan kita. Dengan kata lain, penyesalan yang tulus bukanlah titik akhir, tetapi pintu awal untuk hidup yang dipulihkan dan dipakai Tuhan dengan lebih bermakna. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.